Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin dari kelas PGMI 6A YIN Syainur Jati Cirebon. Video ini merupakan video pembelajaran mikro sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sini adik-adik, kalau Bapak bertanya gimana kabarnya adik-adik hari ini, adik-adik jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Oke, Bapak ulang lagi ya. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, gitu luar biasa. Baik, sini Bapak lihat semuanya sudah siap dan semangat untuk belajar. Nah, tentunya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah berdoa, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sini ada yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya di depan? Ayo, angkat tangan. Ya, silakan Dewi. Boleh Dewi bisa memimpin ke depan kelas. Baik, menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai. Baik, adik-adik semuanya, kali ini kita akan belajar tema 7. Tema 7 yaitu tentang pemimpinku. Adik-adik tahu nggak sekarang bulan apa? Betul sekali, sekarang yaitu bulan April. Nah, ada sesuatu di bulan April, sesuatu yang istimewa. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di bulan April ini ada peringatan Hari Kartini. Ya, betul sekali. Hari Kartini yaitu diperingati pada tanggal 21 April. Ya, betul sekali. Karena kemarin itu kan kita sempat memperingati Hari Kartini ya. Kemarin ya, betul sekali. Nah, dalam momentum yang luar biasa ini, mari kita sama-sama merefleksikan kembali seorang tokoh yang bernama Kartini. Betul sekali. Nah, Kartini ini merupakan pahlawan nasional. Nah, beliau sangat berjasa bagi negara Indonesia. Nah, beliau berjuang demi kemerdekaan melalui bidang pendidikan dan juga kesetaraan gender gitu. Nah, untuk mengenang perjuangan beliau, bahkan dituliskan dalam sebuah lagu. Nama beliau diabadikan dalam lagu. Nah, ada yang tahu lagunya itu apa? Betul, lagunya itu Ibu Kita Kartini. Nah, boleh nih sekarang kita nyanyikan bersama-sama lagu Ibu Kita Kartini. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati,
Putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita nyanyikan lagu Ibu Kita Kartini bersama-sama, di situ tertulis ya, ada teksnya di buku, lalu juga di situ ada penciptanya, terus di situ ada berbagai keterangannya. Silahkan adik-adik semua diamati teks tersebut. Kalau yang belum hafal, dihafal dulu ya, supaya hafal. Nanti kita nyanyikan lagi pada pembelajaran berikutnya. Nah, sini Bapak ada pertanyaan ya. Oke, nanti yang bisa langsung jawab ya. Apa judul lagu tersebut? Nah ya, silakan Budi. Betul sekali. Lagu tersebut merupakan lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Oke, selanjutnya ya. Siapa pencipta lagu tersebut? Ayo. Ya, silakan. Cinta? Betul sekali. Di situ ada penciptanya ya, yaitu lagu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Nah, tangga nada apa yang digunakan? Ada yang tahu? Betul, tangga nada yang digunakan yaitu tangga nada diatonis, yaitu tangga nada yang dimulai dari nada do, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ayo, sini boleh ditirukan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu. Jadi tangga nadanya itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, naik seperti itu. Itu yang disebut tangga nada diatonis. Nah, selanjutnya, apa tanda tempo yang digunakan serta apa artinya? Nah, sini adik-adik bisa lihat tuh pada bagian pojok kiri ya, pojok kiri bagian atas. Nah, itu ada tulisan 4/4 atau andante. Nah, itu merupakan tempo yang digunakan pada lagu tersebut. Nah, tempo yaitu kecepatan lagu tersebut dinyanyikan. Nah, yaitu ketukannya 4/4. Jadi itu merupakan ketukan andante. Seperti itu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dengan diiringi alat musik piano. Nah, nanti adik-adik semuanya bisa bernyanyi ya. Baik, 1, 2, 3.
tadi kita sudah mencoba bernyanyi lagu Ibu Kita Kartini dengan diiringi alat musik piano. Nah, tadi kita sudah mencoba bernyanyi dengan diiringi instrumen atau alat musik piano. Nah, jadi lagu Ibu Kita Kartini itu kan menggunakan jenis nada diatonis. Nah, jenis nada diatonis ini yaitu nada yang berawalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu tangga nada diatonis. Jadi seperti ini bunyinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, begitu. Kita ulang lagi ya, sekali lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan kalau kita balik, do, seperti itu. Jadi itu termasuk tangga nada diatonis. Ya, seperti itu, bisa dipahami semuanya? Baik. Nah, kalau dari temponya, lagu ini menggunakan tempo 4/4. Nah, jadi tempo 4/4 ini ketukannya seperti ini. Jadi 4/4 itu ketukannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu ketukan 4/4. Nah, tadi adik-adik kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, untuk memperingati Hari Kartini itu diperingati pada tanggal 21 April ya setiap tahun. Jadi pada tanggal tersebut diperingati perayaan Hari Kartini. Nah, di sini Bapak punya salah satu contoh ya perayaan Hari Kartini. Jadi kemarin itu di desa Bapak itu diperingati perayaan Hari Kartini. Nah, jadi pada peringatan hari tersebut di situ ada yang membacakan teks pidato. Nah, teks pidatonya ini nanti Bapak bagikan satu persatu ya. Silakan boleh ke depan, nanti Bapak bagikan teksnya. Sudah dapat semua teks pidatonya? Sudah ya. Nah, jadi Bapak beri teks tersebut per kelompok ya. Tadi kan sudah dibagi kelompok ya. Sudah dibagi menjadi 5 kelompok, betul sekali. Nah, nanti setiap kelompok mendiskusikan teks pidato peringatan Hari Kartini tersebut. Nah, nanti setelah dibaca dan didiskusikan, nanti Bapak akan beri tugas ya. Silakan adik-adik semua baca terlebih dahulu. Bagaimana adik-adik, sudah dibaca? Sudah, alhamdulillah. Nah, di sini Bapak ada tugas nih. Jadi tadi kan adik-adik semuanya sudah membaca teks pidato. Nah, teks pidato ini terdiri dari beberapa kerangka atau rancangan. Nah, di sini boleh adik-adik semuanya menulis berkelompok.
Silakan identifikasi. Yang pertama, tema pidato tersebut. Yang kedua, judul pidato tersebut. Yang ketiga, poin-poin penting dalam isi pidato tersebut. Ya, silakan Bapak beri waktu untuk mendiskusikan per kelompoknya. Nah, adik-adik semuanya, untuk mengetahui dan meneladani tokoh Raden Ajeng Kartini yang kita kenal sebagai Ibu kita Kartini, kita perlu mencari tahu siapa sih tokoh Raden Ajeng Kartini ini. Lalu bagaimana peranannya, lalu bagaimana sikap dan wataknya, bagaimana perjuangannya, bagaimana hal yang dapat kita contoh dan teladani. Kita perlu mengetahui lebih jauh siapa tokoh Raden Ajeng Kartini. Nah, untuk mengetahui siapa sih sesungguhnya Raden Ajeng Kartini, silakan adik-adik semuanya bisa membaca teks mengenai Raden Ajeng Kartini. Silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk membaca teks Raden Ajeng Kartini dan catat poin-poin penting apa saja yang ada pada teks tersebut. Lalu silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Seperti itu, bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Oke. Nah, tadi adik-adik semuanya sudah membaca teks mengenai Raden Ajeng Kartini. Nah, sini Bapak ingin bertanya nih. Pastinya adik-adik semuanya sudah mencatat poin-poin penting apa saja yang ada dalam teks Raden Ajeng Kartini tersebut. Nah, sini Bapak ada pertanyaan-pertanyaan nih. Pastinya adik-adik semuanya tadi kan sudah mencatat info-info penting yang ada dalam teks tersebut ya. Oke. Siapakah nama tokoh dalam teks tersebut? Betul sekali, yaitu Raden Ajeng Kartini. Di manakah Raden Ajeng Kartini dilahirkan dan kapan? Betul sekali, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Nah, atau yang diperingati sebagai Hari Kartini ya, yaitu 21 April. Nah, siapakah orang tua Raden Ajeng Kartini? Ya, betul sekali. Raden Ajeng Kartini ini lahir dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sastrodiningrat dan M.A. Ngasirah. Nah, jadi Raden Ajeng Kartini ini merupakan anak dari golongan bangsawan atau golongan kaum-kaum bangsawan. Jadi Raden Ajeng Kartini ini merupakan putri dari bangsawan. Nah, di manakah Kartini pernah menimba ilmu? Nah, Kartini ini pernah menimba ilmu di ELS atau Europese Lager School. Jadi itu merupakan sekolah pada zaman Belanda. Nah, di situ Kartini belajar bahasa Belanda. Nah, kemudian melalui pendidikan yang ia dapat, melalui sekolah yang ia ikuti, ia mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, dan juga dari ilmu yang ia dapat itu kemudian ia menyadari bahwasanya
Indonesia ini dijajah oleh Belanda dan tidak bisa seperti ini gitu, karena penjajahan ini tidak adil dan juga rakyat pribumi itu sangat sengsara dan sangat dirugikan, di mana rakyat pribumi ini tidak bisa mendapatkan pendidikan, tidak bisa mendapatkan ilmu, sehingga rakyat pribumi ini terus dilanda kesengsaraan seperti itu. Nah, kemudian Raden Ajeng Kartini ini menulis beberapa tulisan yang isinya tentang kritik di mana ia tidak setuju dengan penjajahan dan juga kritik-kritik yang disampaikan kepada pihak Belanda. Nah, kemudian Kartini ini juga seiring berjalannya usia, kemudian Kartini menulis beberapa buku, salah satunya yaitu buku yang sangat luar biasa dan sampai sekarang masih diingat karya beliau, yaitu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, jadi pada buku tersebut itu dijelaskan situ Kartini bahwasanya kedudukan wanita itu tidak bisa dianggap rendah seperti itu. Jadi wanita dan pria itu kedudukannya sama. Jadi tidak ada yang membedakan wanita dan pria seperti itu. Nah, Kartini juga berpendapat bahwasanya wanita juga bisa berhak mencari ilmu, mendapatkan pendidikan, berkarir, dan lain sebagainya. Artinya wanita itu tidak hanya sebagai seseorang yang diperbudak oleh laki-laki seperti itu. Nah, karena jasa beliau tersebut, kemudian Kartini dianugerahi sebagai pahlawan nasional, dan sampai sekarang Kartini diabadikan namanya dan diperingati setiap tahun, peringatan hari lahir Kartini. Nah, seperti itu. Nah, ada hal yang dapat kita pelajari, ada hal yang dapat kita ambil dari cerita Kartini tersebut, dari tokoh Raden Ajeng Kartini, bahwasanya kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan itu juga perempuan, wanita itu derajatnya sama dengan laki-laki. Jadi tidak ada yang membedakan seperti itu. Karena ada peranan gender, bahwasanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu ada. Jadi wanita juga bisa melakukan perannya atau bisa melakukan hal-hal yang dilakukan laki-laki, seperti bekerja, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Tidak hanya menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, jadi perempuan juga bisa berekspresi, bebas berekspresi seperti itu. Jadi tadi ya, hal-hal yang dapat diteladani, bahwasanya kita harus belajar dan terus belajar, harus menuntut ilmu supaya
Karena ilmu atau pendidikan ini yang akan merubah derajat ataupun kedudukan kita, seperti itu. Nah, dari tokoh Kartini kita banyak belajar hal ya. Nah, mari kita implementasikan, kita refleksikan kita refleksikan perjuangan dan juga keteladanan Raden Ajeng Kartini dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.